Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Aima, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, adapun materi pembelajaran yang akan saya ajarkan hari ini yaitu karangan deskripsi. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada karangan deskripsi ini ada 3. Yang pertama, memahami hakikat, ciri-ciri, langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang kedua, membacakan dan menuliskan teks deskripsi dalam bahasa Makassar. Adapun indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi. Siswa mampu menuliskan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Siswa terampil membacakan teks deskripsi dalam bahasa Makassar dan siswa terampil menuliskan teks deskripsi bahasa Makassar. Adapun yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Dengan kata lain, jenis tulisan yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian atau peristiwa sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat kesan seperti melihat atau mengalami hal yang dibahas. Selanjutnya yaitu deskripsi dibedakan atas 2 macam, yaitu deskripsi imajinatif dan faktual. Deskripsi faktual sendiri merupakan hal yang menggambarkan suatu objek, baik halal maupun orang, dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Deskripsi imajinatif sendiri adalah deskripsi yang berisi paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Selanjutnya, ciri-ciri karangan deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Dan terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan deskriptif. Yang pertama yaitu karangan deskripsi spatial. Karangan deskripsi spatial merupakan jenis karangan deskripsi yang menunjukkan objek dalam bentuk tempat atau ruang penulis, di mana penulis bercerita atau menggambarkan suatu tempat atau ruang menurut keadaan nyata, sehingga pembaca bisa membayangkan dengan jelas tempat yang dimaksud. Jenis berikutnya yaitu karangan deskripsi realistis, yang merupakan jenis karangan deskriptif yang dijelaskan pada pembaca secara objektif. Ketiga yaitu deskripsi impresionatis, jenis karangan deskriptif yang memberikan gambaran suatu objek secara subjektif atau sesuai dengan apa yang dirasakan. Yang keempat yaitu deskripsi artistik atau impresionistik, yang memberikan penekanan terhadap tanggapan emosional dan pendengarnya. Terakhir yaitu deskripsi ekspositori, karangan yang logis. Seringkali penulis hanya mendeskripsikan sebuah objek yang sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun karangan deskripsi. Pertama yaitu tentukan objek atau tema yang dideskripsikan. Kedua yaitu menentukan tujuan. Ketiga yaitu mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Keempat, menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik. Dan terakhir yaitu menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Adapun contoh wacananya, yang pertama menentukan tema, yaitu contohnya keindahan alam. Tujuannya yaitu menggambarkan keindahan alam dan mengagumi sang pencipta.
Adapun metodenya yaitu mengamati objek, kerangka karangan. Contoh karangan deskripsi yaitu Benteng Rotterdam berada di kota Makassar